Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan produk kami yaitu risol mayo. Perkenalkan anggota kelompok, saya sendiri Lucia Jaji, Catherine Lodongo, Cece Kirani, dan Krisna Adu. Topik, pengenalan produk dan rincian produk. Yang pertama, pendahuluan. Risol mayo adalah jajanan tradisional berbentuk gulungan yang memiliki berbagai isian dari yogurt, telur, hingga smoked beef. Biasanya risol disajikan dengan cara digoreng dan dimakan bersama saus sambal. Dalam pembuatan risol mayo, kelompok kami mengganti smoked beef dengan sosis ayam yang kami produksi sendiri. Selain itu, kami juga menggunakan bahan baku dengan kualitas terpercaya sehingga menghadirkan risol mayo dengan mutu yang baik pula. Risol ini memiliki kandungan gizi yang baik dan memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Alasan pemilihan produk risol mayo ini adalah untuk memanfaatkan produk sosis yang kami produksi sendiri sebagai isian risol serta memperkenalkan risol kepada masyarakat khususnya dalam lingkungan kampus karena risol belum banyak dikenal. Yang berikut tinjauan pustaka. Dalam bahasa Belanda, risol berarti kue kering dengan daging atau sosis dan sayuran yang digulung menjadi telur dadar, lalu dilumuri tepung panir dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Risol biasa diisi dengan daging cincang, sosis, telur atau udang, serta sayuran seperti kentang dan wortel. Risol bisa dibuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, dan air untuk dijadikan kulit dadar. Yang berikut, ada dua jenis risol yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah risol dengan isian sayuran, kemudian dicampur dengan daging cincang. Dan yang kedua adalah risol dengan isian potongan wortel, kentang, dan sayuran lainnya dengan sosis dan mayones. Yang berikut, pada perkembangannya, risol bukan lagi berbentuk pancake, tetapi lebih seperti dadar gulung. Isi risol juga bermacam-macam, tidak hanya berupa daging cincang seperti pada awalnya, tapi juga daging asap atau smoked beef, dicampur dengan sayuran dan telur. Isi risol dapat berupa daging ayam, daging sapi, ikan, udang, jamur cincang, wortel, kentang, atau buncis. Adonan dadar dibuat dari campuran tepung terigu, kuning telur, mentega atau margarin, dan air atau susu. Selain itu, bentuk risol ada yang berbentuk persegi panjang seperti gulungan amplop dan berbentuk segit. Yang berikut, isian risol yang kami gunakan adalah sosis yang kami produksi sendiri, di mana sosis ayam memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, seperti kandungan gizi pada sosis meliputi vitamin A, serat kalsium, dan kalium. Menurut Direktur Gizi Departemen Kesehatan 2010, daging ayam memiliki kandungan protein sebesar 18,20 gram, lemak sebesar 25 gram, serta memiliki kalori sebesar 404 kcal per gram. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, mengandung asam amino esensial yang lengkap dan asam lemak tidak jenuh atau ALTJ yang tinggi. Yang berikut, proses pembuatan produk ini sangat mudah dan memerlukan modal usaha yang relatif kecil. Pelaku usaha dapat melakukan inovasi produk maupun meningkatkan sistem pemasaran sehingga usaha ini dapat terus berkembang. Selain itu, pelaku usaha harus mempertimbangkan segala macam pandangan maupun peluang yang ada. Usaha ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha sehingga dapat menjadi calon pengusaha yang sukses. Yang berikut analisis produk. Produk risol mayo adalah produk dengan kulit luaran dengan isian sosis, telur rebus, dan mayones. Inovasi produk, penggunaan sosis ayam hasil produksi sendiri sebagai pengganti smoked beef sebagai isian risol mayo. Yang berikut kapasitas produksi. 2 kali dalam seminggu dalam jumlah yang cukup. Sampai saat ini kami telah melakukan produksi sosis sebanyak 2 kali produksi dan produksi risol sebanyak 4 kali produksi. Harga dijual dengan harga relatif murah, 10.000 per 200 gram per mika. Tempat atau lokasi pemasaran, lingkungan kampus Politeknik Kupang dan di luar kampus. Promosi, berinteraksi langsung dengan konsumen,
serta mempostingnya di sosial media. Jenis kemasan yang digunakan adalah mika yang ditutup dengan bantuan isolasi. Lanjut dengan metode. Alat yang digunakan: freezer, pisau, panci, talenan, baskom, food processor, kompor, dandang, sendok kuah, mesin sosis, timbangan, kuas, sendok makan, loyang, teflon, saringan, dan mangkok. Bahan yang digunakan ada pembuatan sosis. Bahannya yaitu daging ayam, tepung tapioka, es batu, susu UHT, minyak goreng, bawang putih, kaldu bubuk, garam, lada, dan plastik es, ditambah minyak tanah. Kemudian pembuatan risol: daging ayam, mayonaise, susu kental manis, tepung terigu, air, tepung panir, kemasan mika, tepung tapioka, garam, telur, sosis, dan minyak tanah. Lanjut prosedur kerja pembuatan sosis ayam. Yang pertama, potong ayam menjadi potongan-potongan yang kecil. Lanjut masukkan potongan ayam, irisan bawang putih, tepung tapioka, bumbu kering, dan susu yang berisi es batu ke dalam food processor untuk dihaluskan. Masukkan adonan sosis ke dalam mesin cetak sosis dengan mengisi bagian ujung mesin menggunakan plastik es. Lanjut ikat plastik es yang berisi adonan dengan tali rafia, lalu rebus selama 20 menit. Setelah 20 menit, masukkan sosis ke dalam air es sebentar, lalu dinginkan dan simpan di dalam freezer. Untuk pembuatan risol mayo, yang pertama, pembuatan kulit risol. Campur tepung terigu segitiga biru, garam, dan telur, lalu tambahkan sedikit minyak dan air sampai menjadi adonan kulit. Tuang adonan ke dalam teflon yang sudah diolesi sedikit minyak, lalu masak adonan hingga pinggir adonan menjadi kering. Kulit yang sudah jadi lalu didinginkan. Lanjut dengan pembuatan risol. Ambil kulit yang sudah jadi, lalu isi kulit dengan potongan telur rebus, sosis, dan mayonaise. Sebelumnya adonan mayonaise dibuat dengan cara mayonaise dicampur dengan susu kental manis dengan perbandingan 1:2. Gulung kulit membentuk risol, lalu lumuri dalam adonan tepung dan dibaluri tepung panir. Lumuri dalam tepung basah, lalu dilumuri dengan tepung kering, yaitu tepung panir. Risol yang sudah jadi ditimbang lalu dimasukkan dalam kemasan, lalu disimpan dalam freezer. Diagram alir pembuatan sosis. Pertama, pembersihan daging ayam dari darah, air, dan darahnya. Lanjut penimbangan daging ayam, tepung, garam, lada, dan kaldu bubuk. Kemudian dilanjutkan dengan penghalusan bahan-bahan tadi. Kemudian pencetakan adonan, perebusan, pendinginan, dan penyimpanan. Diagram alir pembuatan kulit risol. Penimbangan tepung terigu, garam, dan tepung tapioka. Kemudian pencampuran tepung terigu, garam, dan tepung tapioka, dan telur dan air. Pencetakan kulit yaitu pencetakan kulit terdapat daging ayam, tepung, garam, lada, kaldu bubuk, es batu, dan susu UHT. Kemudian pendinginan. Diagram alir pembuatan risol. Pengisian kulit diisi dengan telur rebus, mayonaise, dan sosis. Kemudian penggulungan. Setelah penggulungan dilanjutkan dengan pembuatan adonan kering dan basah, di mana adonan basah yaitu tepung terigu dan air, dan adonan kering yaitu tepung panir. Kemudian pelumuran tepung basah dan tepung kering tadinya. Kemudian dilanjutkan dengan pengemasan dalam kemasan mika. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Materi saya yakni analisis usaha dari produk yang kami produksi, yakni risol mayo. Untuk bahan yang kami gunakan adalah tepung segitiga biru 500 gram itu untuk membuat kulitnya, dengan harga 1 gramnya Rp14, jadi jumlah totalnya 7.000. Yang kedua, telur yang kami gunakan 5 butir dengan harga 1 butir Rp2.110, jumlah totalnya Rp10.550. Yang ketiga, garam yang kami gunakan 10 gram dengan harga 1 gramnya Rp8, jadi jumlah totalnya Rp80. Untuk tepung tapioka yang kami gunakan 100 gram dengan harga 1 gramnya Rp14, sehingga jumlah totalnya Rp1.400. Untuk susu kental manis yang kami gunakan 200 gram dengan harga 1 gram Rp33, sehingga jumlah totalnya Rp6.600. Untuk tepung terigu merek Cakra kami menggunakan 100 gram dengan harga 1 gramnya Rp15, sehingga jumlah totalnya Rp1.500. Yang ketujuh, tepung panir yang kami gunakan 200 gram dengan harga 1 gramnya Rp62, sehingga jumlah totalnya Rp12.400. Yang kedelapan yang kami gunakan adalah mika sebanyak 10 pieces
di mana satu piecesnya bernilai Rp220, sehingga jumlah totalnya Rp2.200. Mayones yang kami gunakan 400 gram dengan harga per gramnya Rp32, sehingga jumlah totalnya Rp12.800. Untuk sosis yang kami gunakan adalah 8 buah, di mana per buahnya dihargai dengan Rp2.500, sehingga jumlah totalnya Rp20.000. Yang terakhir adalah minyak tanah. Kami menggunakan setengah liter, di mana harga 1 liternya Rp4.000, sehingga jumlah totalnya menjadi Rp2.000. Total keseluruhan pengeluaran kami untuk membuat risol mayo adalah Rp76.530. HPP, harga pokok penjualan. HPP didapatkan dari harga rata-rata variabel dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan. Jadi Rp76.530 dibagi dengan 10 kemasan yang kami hasilkan didapatkan Rp7.653. Harga jual untuk satu kemasan adalah Rp10.000. Jadi untung yang kami dapatkan yakni 10 dikali dengan 10.000 didapatkan Rp100.000 dikurang dengan pengeluaran kami Rp76.530 didapatkan Rp23.470. Modal awal yang kami gunakan yakni Rp358.260. Modal ini didapatkan dari total pengeluaran untuk produksi sosis sebanyak 2 kali produksi ditambah dengan total pengeluaran produksi risol sebanyak 4 kali produksi. Jadi didapatkan Rp267.200 ditambah dengan Rp91.060 didapatkan Rp358.260. Untuk pemasukan yang kami dapatkan yakni Rp400.000 didapatkan dari 4 kali produksi, di mana setiap produksinya kami memperoleh 10 kemasan. Jadi 4 dikali dengan 10 40.000. 4 dikali dengan 10 menjadi 40 dikali dengan harga per kemasannya 10.000. Jadi 40 dikali dengan 10.000 dapatnya 400.000. Untuk kerugiannya ini disebabkan karena produksi awal kami yakni produksi sosis yang dibuat menjadi corn dog itu mengalami kegagalan, sehingga kerugian yang kami keluarkan yakni Rp39.523 untuk membuat corn dog, sedangkan Rp40.745 itu untuk membuat sosis. Jadi kerugian dari pembuatan corn dog dan sosis dijumlahkan lalu dikurang dengan untung yang kami hasilkan, yakni Rp400.000 dikurang dengan Rp358.260 menjadi Rp38.528. Slide berikut adalah dokumentasi proses produksi risol mayo dalam bentuk makanan beku atau frozen food. Slide berikut adalah label dan kemasan yang kami desain sendiri. Lalu slide berikut adalah jenis pemasaran. Kami menggunakan 2 jenis pemasaran, yakni pemasaran melalui media online, yakni dengan memanfaatkan WhatsApp, lalu dengan pemasaran secara langsung dengan cara menawarkan produk kami secara langsung kepada konsumen. Evaluasi. Yang pertama tentang pemasaran. Kesusahan saat proses pemasaran adalah minimnya pembeli dan minat terhadap produk kami, sehingga konsumen lebih banyak browsing, sedangkan target konsumen kami adalah semua kalangan masyarakat. Kedua, kami juga mengalami kendala dalam melayani pesanan via online karena tidak tersedianya kendaraan untuk mengantarkan pesanan. Yang kedua, produk yang kami hasilkan memiliki kulit di mana kulit risol yang kami produksi tidak seragam, yakni ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Yang ketiga, produksi. Kendala pada produksi, proses pembelian bahan produksi yang kurang efektif, sehingga ketika mulai produksi banyak bahan yang kurang, sehingga kami menunggu kendaraan untuk membeli bahan yang dimana menghambat proses produksi. Yang kedua, kegiatan produksi dimulai tidak sesuai waktu yang ditentukan. Ruang produksi juga dipakai oleh mahasiswa lain dan alat produksi juga dipakai oleh mahasiswa lain seperti kompor yang terbatas, sehingga kami harus menunggu giliran untuk produksi.
Sekian presentasi PBL dari produk Risol Mayo kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.